Nggak usah Hilang. hitungan detik kok, itu gampang kok. Cara memperbaiki gampang. Ya, dari kalau di kita asal kamu tahu titiknya untuk mengaktifkan itu ya bisa. Ya, apalagi dibantu dengan batu. Batu itu shortcut, ya, shortcutnya, caranya untuk mempercepat. Dan aku lebih setuju pakai batu karena apa? Lebih praktis. Siapa yang mau nginget? Ini harus diketuk di titik yang ini. Iya kan tergantung kondisinya orang gitu loh. Kita bisa kok mengembalikan keadaan orang itu, misalnya orang lagi loyo itu dikembalikan secara cepat kita bisa. Ya sampai diketuk-ketuk di titik-titik tertentu. Tapi jauh lebih cepat pakai batu. Ya karena gelombang magnetnya dia punya sendiri. Kalau pakai pakai ketuk ya kita mengembalikan dia cuma di reset gitu doang. Ya. Nah, ilmunya rodo-rodo aneh ya. Ya sudah memang aku kadung belajar seperti itu mau dipakai. Itu gelombang magnetik ya. Biofil ya kita ngomongnya biofil ya. Bikom Asira kerjanya di situ. Jadi kita bisa mendeteksi atau apa itu sebelum penyakit itu jatuh di badan fisik. Kita udah bisa deteksi di badan, kalau orang ngomong di badan aura. Jadi sebelum kejadian kita bisa tahu, oh ini bakal kayak gini, bakal kayak gini, kita tahu ya. Karena ya prosesnya seperti itu. Yang kena ya di badan yang di luar dulu gitu ya. Gitu Bu Mingwe. Atau ada yang mau ditanyakan lebih spesifik? Nah ini Dok, kalau kalung ini kayaknya menambah energi ya Dok. Nah kalau kita apakah harus melepaskan kalung ini kalau mau tidur gitu Dok? Nggak ada. Enggak lah, buat apa dilepasin? Kalau kamu Takutnya kan, memang, kalau buat aku ya gini loh. Sekarang kalau dilepaskan tuh karena posisi enggak enak. Kenapa? Ya dok bisa kecekik dok. Kalau aku nulis ini kan enggak enak. Cekik. Ya kalau itu kamu lepas taruh aja di bawah bantal. Selama oh, kamu taruh di bawah bantal kan tetap dia memancarkan energi. Dan kamu dapat gitu loh. oke. Kalau untuk anak-anak yang nggak mau memakai kalung, Mhm. sepertinya kan dokter tahu ya anak-anak spesial kita itu kadang-kadang mempunyai problem sensori, yang Mhm. dimana kalau kalungan ini bisa jadi dia terganggu rasanya Mhm. terlalu yang apalagi yang hiper ya, Mhm. hipersensori sensitif ya. Nah itu kita kasih di kantong atau di kantong celana atau kantong baju itu udah cukup ya, Dok, ya? Bisa, karena sama. Yang penting nempel di bagian tubuh. Nempel itu bukan berarti harus nempel di kulit, enggak. Yang penting masuk di medan frekuensinya dia. Ya di biofilnya dia cukup. Dan kadang-kadang yang mungkin belum pernah kalian pikirkan ya, belum pernah atau sudah dipikirkan tapi kayaknya belum ya. Itu teknologinya itu punya kita itu canggih ya, dalam artian canggih itu. Kalian berani nggak? Kalau kalian yakin itu steril bersih ya, masukkan aja di air minum. Rendam air minumnya pakai itu. Air minumnya akan mengandung frekuensinya germanium sama far infrared. Sesimpel itu iya, karena frekuensinya itu bisa dialirkan atau dipindahkan ke dalam air. Simple. Cuman berani enggak kalian jamin, dok, tadi kan buat dipakai kalung, dok. Mungkin dipakai kalung udah kotor. Aku ngomong kotor kenapa ya? Karena dulu aku pernah punya pengalaman ya, pasien anak-anak alergi. Ternyata alerginya itu dari bedak. Dan aku bingung kenapa ini alergi bedak. Ternyata bedak yang dipakai ibunya. Ternyata ibunya kalau pakai bedak itu sampai dikasih di dada. Jadi anaknya kalau netek, akan kena bedaknya itu. Ya. Jadi maka kalau Anda pakai kalung, terus Anda juga pakai bedak, nah kalau itu tidak steril, ya kan jadi diare. minum cair, minum air yang rendaman tadi ya. Tapi in prinsip ya, itu bisa. Ya, dipindahkan ke air bisa. Jadi kalau tadi ada yang nanya, dok ini kayak sama bioglas, sama lebih kuat malah punya kita dibandingkan bioglas, ya lebih bagus. Gitu. Ya. Saya Dok, sendiri punya bioglas punya ya dari MCI saya punya iya karena saya meneliti dan dia yang punya juga yang dari stick untuk wajah itu pakai germanium sama far infrared juga saya juga punya ya, itu ya ada pertanyaan apa lagi. Di kolom chat ada tanya jawab itu bisa baca dok. Wes tak baca dulu ya tak Ya. baca dulu pertanyaan. Dokter Ali, kalung EVOS untuk anak-anak berdasarkan anak saya apakah boleh? Boleh ya selama cocok. Nah, nanti kita lihat tahunya cocok enggak cocok apa ya. Setelah dipakai itu ada reaksi enggak ya. Apakah tidak ada error? Enggak tahu. Selama enggak dipakai ya kita enggak tahu ya. Kayak minum air itu loh ya. Kita mikir cuma minum air aja loh, kok cuma error. Kenyataannya error ya ya. Ya tubuh anak masing-masing, tubuh orang tubuh anak masing-masing beda. Tapi harus dicoba. Ya kalau nggak dicoba enggak tahu. Ya. Terus ada pertanyaan lagi ini dari Papa Timothy.
Tanya satu lagi dari Bu Penny, apakah tahu dengan bioglas yang ada kalungnya terdapat batu? Ya, saya kebetulan juga punya ya, MCI saya punya, bioglasnya saya punya. Beli satu yang besar dapat dua yang kecil, terus dapat lagi yang untuk wajah ya. Saya punya semua ya, lengkap. Ya. Kalau saya dengar menjelaskan kurang lebih sama dengan yang dari MCI, iya, kurang lebih sama. Saya punya sejak tahun kemarin sehingga kita pakai bioglas masuk ke air minum dan plus kalung saya pakai, iya kurang lebih sama. Cuman masing-masing di sini mengklaim ya mereka itu punya alat ukur yang bisa diukur ya medan radiasinya atau apanya ya. Kalau di aku nggak tahu ya. Dulu waktu aku beli yang punya MCI itu karena aku lagi mengukur radiasinya berapa. Karena aku butuh radiasi untuk menghilangkan gelombang monitor. Aku punya alat ukur radiasi ya. Ternyata punya MCI tidak bisa ya, terus aku nanya lagi harus beli alatnya atau apa ya, sudah aku terus berhenti ya. Aku tidak mengerjakan lagi. Kemudian ada satu pasien saya yang orang India ya, dia bilang bisa mengukur energi ya, energinya suatu zat. Terus waktu itu dia usil ya, dia datang bawa alat itu, dia jualan alat waktu itu ya, sekian tahun yang lalu itu lagi booming ya yang masalah kaca-kaca bioglas tuh ya, kan banyak kompetitornya, dia datengin ya. Dia jualan sendiri kayak gitu ya, karena bisa lebih murah. Dia beli alat yang bisa mengukur dan dia waktu itu minta izin ke saya untuk mengukur frekuensinya Asira sama frekuensinya Bicom. Ya, aku karena juga penasaran ya aku izinkan. Ternyata memang dia memancarkan energi. Jadi yang diukur adalah energinya, satuannya apa ya? Aku lupa waktu itu ya. Diukur energinya, tapi tidak diukur frekuensinya. Terus dia waktu itu juga mengukur, waktu itu saya baru membuat tentang tetes hidung ya. Tetes hidung yang saya bagi-bagian itu juga diukur sama dia frekuensinya. Dok, ini memang benar dok, beda sama yang belum dikasih imprint. Yang di imprint ini mengandung frekuensi. Ya, jadi mungkin kalau kita punya alat tadi bisa dilihat, bisa dibandingkan ya. Mana yang lebih kuat ya frekuensinya ya, kekuatannya antara yang produk A sama yang produk B. Ya, seperti itu ya, Bapak Timothy ya. Gitu. Itu yang di chat Bu Feni, yang di Q&A sekarang. Nyaris tidak terdengar suaranya. Aku harus jawab nggak ya? Ya udah dijawab aja lah ya. Aku sih terdengar gitu ya. Dr. Ali, ya. Kalau untuk di Air Force ini kan ada yang batu-batuannya itu 6. Mungkin yang dipakai Bu Feni itu kan ada 6. Kalau punya saya ini kan cuma 3. Itu berarti frekuensinya lebih rendah seperti itu kah? Belum tentu. Jadi gini loh, belum tentu. Harus diukur ya kalau mau tahu pasti ya. Kalau kita secara kasat mata lihat, misalnya gini, kita sama-sama punya sekarang media ya, media penyimpan itu kayak USB ya, USB drive, tahu ya, flash disk itu loh, ya, sama-sama 8 giga. Apakah Anda tahu kalau isinya sama-sama 8 giga? Enggak kan, tergantung apa yang disimpan di dalamnya kan. Nah itu sama ya kayak tadi ya. Belum tentu yang 6 itu jumlahnya sama dengan yang 3. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kita enggak tahu. Jadi jangan ngambil asumsi seperti itu. Ya mungkin mereka mendesainnya yang 3 mungkin dibuat lebih besar atau sama. Kita enggak tahu karena itu bisa diisi. Kayak saya bisa ngisi stiker stiker yang sama, saya bisa isi untuk 2 bulan, saya bisa isi untuk 10 tahun. Padahal sama stikernya. Jadi ngerti ya maksudnya ya, itu kayak USB. Ya. Gara-gara Bu Yayu nanya, aku mau menjelaskan dari satu testimoni tadi. Ya. Dia bilang ada simbol. Yang dia bilang di testimoni ada simbol gambar bunga. Itu kalau Bu Yayu lihat, yang di depan, gambar depan, coba Bu Yayu lihat, tunjukin yang pendanya tadi EVOS, dibalik Bu Yayu, dibalik. Nah, di depannya itu ada gambar yang kayak digrafir itu loh. Iya. Nah, itulah gambar simbol energi yang dipakai di, ya kalau kita ngomong di agama-agama lain atau apa, itu sebenarnya bukan, itu cuma simbol energi. Kalau kita bisa membuat suatu lingkaran energi, gitu loh. Jadi nggak cuma batu permatanya aja, simbol itu pun sudah merupakan frekuensi, gitu loh. Jadi ya itu udah kekuatannya juga ada di sana. Jadi selain diperkuat dengan gambar, ada di simbol tadi, diperkuat dengan batunya sendiri. Jadi ya don't worry. Ya jadi ya itulah kekuatan dari pendan. Ya, gitu. Terima kasih.
Ya, jadi udah gak minder lagi ya, cuma 1, cuma 2, oke ya, tenang aja. Iya, itu yang punya Bu Feni lebih bagus isi batunya 6 gitu. Nanti emosi punya saya 12, lo kok bisa nambah sendiri yang 6? Enggak lah, ya tergantung yang ngisi. Kita jujur nggak tahu ya, apakah itu sama atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi itu bisa diukur ya. Dan nggak usah minder karena kadang-kadang ada simbol. Kalau ibu mau membuat kekuatannya tidak terbatas, ada rahasia terbesar. Kita udah bisa buat, ya. Gampang ibu. Buat angka 8 yang tidak terputus. Digambar aja enggak apa-apa. Di belakangnya yang pendan tadi dibuat angka 8 terbalik, 8 tidur. Jadi kok 8 tidur kayak apa ya? Tak terhingga itu ya, Dok? Tak terhingga. Nah itu energinya jadi nggak terhingga. Oh. Ini walaupun sedikit, tapi kalau muter terus, kan nggak habis-habis. Ya itu gampang kok. Ya itu kalau saya betulin anak-anak yang misalnya gangguan pendengaran, gangguan konsentrasi, ibunya kalau tidur langsung buat angka 8 tidur. Anaknya tidur, tolong anaknya dibuatin gambar 8 tidur. Itu ada di presentasi ya, alam bawah sadar itu keren ya. Iya, itu ilmu-ilmu frekuensi yang kalau dijelaskan ya sulit ya. Tapi ya kenyataannya ya ada ya. Simple kok ya. Anaknya tidur terus apa digambar? Iya, jadi misalnya gangguannya fokus. Fokus itu hubungannya sama apa? Kan otak sama mata. Ya kan? Jadi misalnya aku, ya, jadi ini aku anaknya ini, tapi aku melek loh. Kalau aku tidur kan aku nggak tahu. Ya. Ini tangan orang tua nih, Oke. Nah anaknya tidur, 3 kan buat angkat 8. Buatnya angkat 8 di depannya mata. Nah, terakhirnya nanti harus ke atas. Supaya energinya tetap di atas. Nah sudah kan berarti sudah dibuat anaknya siklus di situ. Nah nanti baru di otak dibuat kayak gitu. Kalau anaknya sulit mendengar atau telinga sensitif, buatnya di telinga angkat 8. Semua berakhirnya ke atas. Simple. Keren ya. Keren. Kalau kamu sekarang badannya capek, buatnya angkat 8 di punggungmu atau di depan. Buat aja angkat 8, tapi berakhirnya ke atas. Karena energimu jadi muter sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Flownya gampang. Makanya kadang-kadang kalau kita ngerti ilmu nih, mak gitu, tak apa sih angel gitu loh. Cuma kan lebih cepat pakai pendan. Gini-gini, kok dipikir ada buyayu terus di muka buyayu buat angkat 8. Dok, ngapain dok? Aku mau disihir apa ya? Ini pakai kalungnya lah, gampang ya. Tapi kalau anaknya tidur apa kan enggak apa-apa, kita benerin gitu loh. Ya gampang. Energi itu gampang. Keren. Ya, gitu. Ilmu frekuensi. Oke, kita balik ke chat lagi. Chat ya. Suara tadi sudah dijawab. Apakah e-force bisa membantu orang yang sekarang lagi positif COVID? Sekarang nggak dapat rumah sakit, jadi masih ya bisa. Ya dalam artian bisa ya itu tadi. Ya kerjanya dia mengembalikan imunitasnya dia. Ya. Terus kemudian kita harapkan dengan tambahan frekuensi dari hologram tadi, dia punya antivirusnya lebih kuat. Ya, terutama ini spesifik untuk mengganggu replikasi dari COVID ya. Ya mudah-mudahan dengan gara-gara ini dia lebih survive ya, lebih bisa bertahan gitu. Ya, itu jawabannya. Kemudian bedanya kalung kesehatan dengan kalung e-force. Kalau sama-sama dari germanium kayaknya sama ya. Cuman kalau di pendan itu nempel stikernya gampang. Aku juga punya kalung ya, bukan kalung, aku punya gelang ya, dikasihnya gelang kemarin ya. Kalau nempelnya di gelang itu agak sulit ya, stikernya agak sulit nempel kalau di gelang. Kalau di pendan nempelnya lebih gampang karena bidangnya lebih luas ya. Kalau di punya saya loh ya. Kalau yang kalung kesehatan yang dimaksud yang lain aku enggak tahu, tapi kalau yang punya aku itu yang mirip kayak punya Bu Feni tadi yang di tangan kanan ya. Ditunjukkan itu kok nempelin stikernya ya susah ya, mau tempel di mana ya. Itu enggak ada space-nya. Tapi kalau di pendan kan paling enak lah. Space-nya besar kok. Nah iya. Ya, kalau kan? Di gelang tadi kan agak sulit ya, karena kan ketekuk-tekuk atau apa ya, jadi nempelnya sulit ya. Itu cuman jawaban. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, 8 tidur itu luar biasa dok. Nah ini udah dipakai ya, saya sering lakukan itu. Ilmu kinesiologi sering dipakai di brain gym. Ya, ilmu 8 tidur. Ya. Aku coba lihat mukanya Bu Feni, lihat 8 tidur kayak apa. Dia masih kelihatan orang bingung. Dunianya beda. Ya. Kamu jangan buatnya 9 tidur, beda. Enggak nyambung. Harus 8 tidur. Dok, aku buatnya cuma 3, dok. Ya enggak ngewek ya, enggak ada gunanya. Jadi kenapa kalau harus tidur, kenapa dok?
Kok nggak berdiri? Selamat bangun juga nggak apa-apa. Itu Cuma kan data posisi. terhingga, Bu Feni. Oh. Jadi bukan karena tidur atau bangunnya enggak. Kalau kita kayak ngomong di mata tadi ya, mata kan posisinya horizontal. Jadi yang buatnya 8-nya tidur gitu loh. Nah kalau Padahal buatnya saya 8 paling suka berdiri, angka 8 loh. satu mata. Gitu. Nah misalnya kamu ngomong untuk badan, ini ya nggak apa-apa sih, boleh dipakai untuk meningkatkan imun sistem ya. Kalau kita kan ngomong COVID, untuk meningkatkan imun sistem. Boleh, kamu buatnya di badan, di punggung atau di bagian depan ya. Kamu juga bisa buat depan tidur. Kan posisi badanmu lebih vertikal, jadi kamu buatnya ya depannya vertikal gitu loh. Ya. Jadi ya disesuaikan. Yang penting tanda dari infinity atau hingga gitu. Dan selalu berakhirnya itu ke atas, energinya jangan ke bawah. Nanti energimu ngalirnya ke bawah yo drop jadi kita. Harus ke atas, terakhirnya ke atas. Wah, banyak ilmu ya. Ya ilmu aneh. Kebetulan kamu nanya sama orang yang belajarnya di bidang yang lain ya, di bidang yang frekuensi, yang kadang-kadang kita mau ngomong sama orang itu sulit gitu loh. Ya apa? Kayak tadi ngomong, kayak orang nggak ngerti kita ngomong tentang ilmu frekuensi, kan pasti orang bingung. Oh iya, ya apa iyalah. Kenyataannya kita udah hidup di dunia itu gitu loh, dan memang sudah kita pakai. Terus kebetulan ya ada barang-barang yang dulu mungkin yang jelasnya itu kangelan. Mosok sih batu permata ada gunane, mosok sih cuman magnet aja ada gunane, itu kan orang nggak ngerti ya, cuman dipakai, oh iya kenapa enak, tapi nggak ada dasar ilmu nih. Nah kita yang belajar, kok kayak gini ya, kok bisa kayak gini ya, termasuk nanti kalau mungkin Bu Mingve bisa sharing slide saya yang menunjukkan frekuensinya organ. Ya, jadi dia akan menunjukkan organ ini punya frekuensi berapa, organ ini punya frekuensi berapa, dan itulah yang bisa kita deteksi pakai Asira. Ya, jadi kalau misalnya di Asira ketemu beda frekuensinya tidak cocok dengan range-nya, dia akan keluar ini loh organ musim bermasalah karena frekuensinya beda. Dan frekuensi beda ini karena apa? Misalnya karena patogen. Nah ini ya, misalnya kita lihat nih frekuensinya kepribadian ya, kita nggak ngomong lah kepribadian ya. Kita misalnya circulation itu pembuluh darah sama seks itu di 586. Adrenal, tiroid, paratoid di 492,8 misalnya. Kalau ini frekuensi ini berubah, kita tahu gitu loh apa. Kenapa berubah? Pembuluh darah tadi ketemu di sebelah ya dengan ini. Untuk terapi suara itu butuh di 321,9 Hz. Ya. Terus kalian lihat yang sebelah kanan sendiri, itu kenapa essential oil itu bisa ngobatin? Coba kalian lihat. Karena essential oil itu punya frekuensi sendiri-sendiri.